Satu hati meraih prestasi. SMP Muhammadiyah, sinar fajar di hati. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk santri Asifah maupun Akola maupun Al-Furqan. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, Ustazah harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang bab 4, yaitu tentang suhu. Nah, sebelum kita belajar tentang suhu, tentu kalian dalam kehidupan sehari-hari pernah mungkin atau bahkan kalian pernah melakukan seperti halnya ketika merebus air. Nah, untuk merebus air itu ketika dari suhu yang dingin ketika mendidih menjadi panas. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang suhu. Apa itu suhu? Suhu adalah tingkat derajat panas suatu benda. Nah, kita itu memiliki indera peraba, yaitu misalnya tangan. Apabila tangan kita digunakan untuk mengukur suhu, itu kita bisa hanya mendapatkan data kualitatifnya, tidak bisa dengan data kuantitatif. Nah, untuk mengukur suhu untuk mendapatkan data kuantitatif, kita menggunakan alat yaitu termometer. Jadi, alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Ini adalah tentang isi termometer ini. Nah, untuk isi termometer ini kita menggunakan prinsip pemuaian, di mana pemuaian zat cair ini yang memuai itu ketika dipanaskan dan menyusut ketika didinginkan. Jika sembarangan misalnya zat padat, gas maupun cair dipanaskan, maka volumenya juga akan meningkat. Benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, pemuaian volume. Nah, untuk pemuaian panjang adalah pertambahan panjang benda padat pada saat dipanaskan. Kemudian untuk pemuaian luas adalah pertambahan luas benda padat saat dipanaskan. Dan pemuaian volume adalah pertambahan volume suatu benda pada saat dipanaskan. Selanjutnya adalah pemuaian zat padat. Nah, untuk pemuaian zat padat ini zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Jika benda padat dipanaskan, suhunya akan naik. Pada suhu yang tinggi, atom dan molekul penyusun logam tersebut akan bergetar lebih cepat dari biasanya, sehingga logam tersebut akan memuai ke segala arah. Amati pemuaian zat padat itu dinamakan Mussenbrook. Besaran yang menentukan pemuaian panjang zat padat adalah koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang suatu zat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Sebagai contoh, jika muai panjang kaca 9 dikali 10 pangkat negatif 6 derajat Celcius, berarti jika 1 meter kaca suhunya bertambah 1 derajat Celcius, maka panjangnya bertambah 0,00009 meter. Nah, dari angka ini bisa berubah menjadi angka ini, itu caranya adalah tadi 9 dikali 10 pangkat negatif 6. Artinya adalah ini pangkat negatif 6. Berarti di belakang koma itu nanti ada 6 angka. 0,1, 2, 3, 4, 5. Terus selanjutnya adalah 9. Dalam penggunaan matematika, koefisien muai panjang itu kita bisa mencari dengan cara pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula dikali kenaikan suhu. Untuk koefisien muai panjang dengan simbol alfa, sedangkan untuk pertambahan panjang dengan simbol delta L. Untuk panjang mula-mula dengan simbol L0, sedangkan untuk kenaikan suhu dengan simbol delta T.
Pertambahan panjang merupakan panjang akhir dikurangi panjang mula-mula, yaitu LT dikurangi dengan L0. Untuk mencari koefisiennya, sehingga sama dengan LT dikurangi L0 per L0 dikali delta T. Nah, delta T ini adalah suhu akhir dikurangi dengan suhu mula-mula. Selanjutnya adalah panjang benda setelah pemuaian. Nah, untuk mencari panjang benda setelah pemuaian, yaitu rumusnya L sama dengan L0 ditambah L0 dikali alfa dikali delta T. Pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memasang pelek besi pada roda kayu kereta. 2. Pengelingan. Biasanya digunakan pada perangkat ruang pemanas di pabrik-pabrik dan pembangkit listrik tenaga termal, serta penyambungan balok-balok konstruksi jembatan. 3. Pemasangan rel kereta api dibuat renggang. 4. Pemasangan kaca jendela ada sedikit ruang, karena jika suhu panas akan memuai, jika suhu dingin akan menyusut. Pemasangan jembatan diberi celah kecil. Yang keenam, pemasangan kabel listrik dibuat mengendur. 7. Alarm kebakaran secara otomatis. 8. Siraman air panas pada tutup botol yang rapat menyebabkan tutup botol dari logam memuai dan mudah dilepaskan. Pemanfaatan peristiwa pemuaian, yaitu 2 keping logam yang dikelilingi menjadi satu yang disebut sebagai bimetal. Nah, bimetal pada suhu normal dia akan lurus. Namun, jika dipanaskan, maka akan melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien atau angka muai panjang yang lebih kecil. Nah, bimetal jika dingin, maka akan melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien muai panjang lebih besar. Nah, alat teknik untuk memanfaatkan sifat bimetal yaitu 1. Pada saklar bimetal, yaitu ketika suhu naik maka bimetal melengkung ke kanan atau ke arah kontak skrup. Jika suhu tinggi maka terjadi kebakaran karena pelengkungan bimetal besar sehingga menyentuh kontak skrup. Nah, hal ini rangkaian listrik tertutup dan arus listrik mengalir dalam kumparan dan bel berbunyi. Nah, ini digunakan pada alat alarm kebakaran. Nah, yang kedua, termostat bimetal, yaitu alat untuk mengukur suhu agar stabil. Alat ini terdapat pada pemanas air, lemari es, setrika otomatis, maupun pemanas ruangan. Yang ketiga, termometer bimetal, ialah keping bimetal berbentuk spiral. Jika suhu naik, keping bimetal melengkung ke dalam, maka skalanya akan lebih kecil atau lebih besar. Pada termometer terdapat skala ukur atau derajat. Nah, untuk macam-macam termometer raksa itu terdapat Kelvin, Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Sedangkan untuk perbandingan skala untuk Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, untuk Celsius adalah 5, sedangkan untuk Reaumur adalah 4, kalau Fahrenheit itu 9, nanti ditambah 32, sedangkan untuk Kelvin nanti derajat Celsius ditambah dengan 273. Misalnya ada soal, jika terdapat suhu ruangan sebesar 20 derajat Celcius, carilah Reaumur Fahrenheit dan Kelvin. Nah, yang pertama itu diketahui 20 derajat Celcius. Yang ditanya Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Jawab
kita mencari reamur dulu. Reamur kita bisa melihat adalah angka 4. Berarti yang ditanya yang ini 4 per yang diketahui Celcius berarti 5. Jadi 4 per 5 dikali angkanya 20 derajat Celcius. Nah ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 1, 20 bagi 5 4. Jadi 4 kali 5 sama dengan 16 derajat. Terus sedangkan untuk Fahrenheit adalah nih ya 9 per 5 karena ini yang diketahui adalah Celcius. Terus kemudian dikali 20 derajat ditambah 32. Ini 4. Jadi 9 kali 4 36 ditambah 32 sama dengan 68. Selanjutnya yang terakhir adalah Kelvin. Kelvin itu derajat Celcius ditambah dengan 273. Berarti 20 ditambah 273 sama dengan 293. Pemuaian zat cair mempunyai sifat mengikuti bentuk tempatnya dan tidak mengalami muai panjang, tetapi mengalami muai volume. Pada anomali air adalah pengecualian yang dialami air saat didinginkan atau dipanaskan. Nah, pada anomali air ini jika dipanaskan dari 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius mengalami pengecilan volume sehingga massa jenisnya meningkat. Pemuaian zat cair ini terdapat pada termometer raksa dan termometer alkohol. Nah, untuk termometer raksa, keuntungan dari termometer raksa yang pertama yaitu dia mengkilap sehingga mudah untuk dilihat. Yang kedua, pemuaiannya juga teratur. Ketiga, tidak membasahi dinding kaca. Keempat, jangkauan suhunya besar, yaitu sekitar kurang dari 40 derajat sampai 350 derajat Celcius. Yang kelima, konduktivitasnya tinggi, yaitu penghantar panas yang baik. Sedangkan kerugian untuk termometer raksa yang pertama, harganya mahal. 2, tidak bisa mengukur suhu di kutub. 3, raksa bersifat racun atau berbahaya jika pecah. Untuk termometer alkohol, keuntungannya yang pertama titik bekunya sangat rendah. Kedua, harganya murah. 3, pemuaiannya besar untuk kenaikan suhu yang kecil. Yang keempat, mengukur suhu di kutub. Itu bisa karena titik beku alkohol itu kurang dari 112 derajat Celcius. Sedangkan kerugian untuk memakai termometer alkohol yang pertama, titik didihnya sangat rendah yaitu 78 derajat Celcius. 2, tidak berwarna. 3, dapat membasahi dinding kaca. Pemuaian pada gas ialah pemuaian terjadi pada volumenya, yaitu koefisien muai volume gas lebih besar daripada zat cair. Ada 3 besaran yang digunakan, yaitu suhu, tekanan, dan volume. Jika terjadi pemuaian zat gas ini, maka tekanan dan volumenya tetap. Nah, untuk pemuaian pada gas digunakan pada teknologi mesin uap yang dipanaskan akan menghasilkan tenaga besar untuk menggerakkan piston dalam silinder. Nah, pada termometer ini terdapat skala ukur atau derajat. Penetapan skala berdasarkan pada 2 titik tetap, yaitu titik tetap atas atau skala tertinggi dan titik tetap bawah atau yang disebut sebagai skala terendah. Nah, penetapan skala ini dibuat sehingga skala terkecil atau bawah menunjukkan titik suhu terendah dengan meletakkan termometer pada es murni. Sedangkan skala terbesar atas diukur dengan meletakkan termometer pada air murni yang mendidih.